batasam marimataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi amin. Nafat Rabbi Alifin silatul qadiriyati wal asabati yang susah Yabtul qadir jaya Syekh Abdul Muhammad Muhammad Syekh Al-Mukarram Guna Nabi Ahmad Syabila Bagi Arifi Syekh Al-Mukarram Nabi Muhammad Al-Nabi Antar Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Qala musannifu wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi barakatihi bi barakatihi bi amin. Wa ilaikal wasbir nafsaka malladzina yad'una rabbahum bil ghadati yuri gajah ayat. Yang terhormat yang terhormati Al-Karim Al-Karim Al-Ustaz Al-Haj Abdul Saki Al-Mukarramah SPD MTPI, para pengurus yang hadir semuanya saja yang saya hormati, sepuh bila sepuh juga ikhwan akhwat rahimahullah. Puji syukur alhamdulillah atas berkah barakat Allah SWT kita masih diberi kesempatan untuk istiqomah di majelis ini. Mudah-mudahan jaringan kita semuanya saja bisa mendapatkan suatu kebahagiaan, keberuntungan baik batin dunia dan akhirat. Ya, Bapak Ibu semuanya kita berharap dan memang kita berdoa untuk senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi pada kenyataannya ya nanti terkadang orang itu mendapatkan bahagia di dunia, tidak mendapatkan bahagia di akhirat. Selamat dunia, tidak selamat di akhirat. Ada yang tidak bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat. Yang kita harapkan, ya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ngerti Bu nggih? Mesti mikirnya nomor telu. Dunia bahagia, akhiratnya bahagia. Dunia selamat, akhiratnya selamat. Bagaimana biasa kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan kita semua semangat itu. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, memang dalam satu kita diterangkan bahwa surga itu ada dua. Surga dunia, surga akhirat. Kalau di dunia sifatnya kontemporer, tapi bahagia surga akhirat itu yang hakiki. Artinya di dunia itu ada yang kaya, mestinya kaya kan bahagia, tapi ada nggak bahagia? Orang yang susah melarat katakannya, itu sebenarnya kan tidak bahagia, tapi kata dia bahagia. Ya itulah kehidupan. Diterangkan di sana bahwa surga akhirat itu bisa dimasuki setelah memasuki surga dunia. Surga akhirat bisa dimasuki setelah surga dunia.
Artinya apa? Karena manusia itu komponennya lahir batin. Kalau manusia itu bahagianya di dunia benar-benar lahir batin, mesti nanti di akhirat itu bahagia. Di dunia, surga dunia itu kenikmatan, kelezatan, kesenangan, kesempurnaan hidup. Itu termasuk surga atau bahagia di dunia. Ini tidak akan bisa diraih oleh seorang kalau orang itu tidak mengenal hakikat kehidupannya. Artinya kenikmatan di dunia, kelezatan di dunia, kesenangan di dunia, kesempurnaan di dunia itu tidak bisa diraih oleh seorang kecuali orang yang mengenal Allah, orang yang bahasa agama marifat Allah. Mendengar kenal ya? Halo, lamun kenal ya? Pun kenal. Marifat kenal Allah tuh bertingkat-tingkat. Sama dengan imannya bertingkat-tingkat. Bertakwa bertingkat-tingkat. Tergantung pada bagaimana upaya peningkatan iman, peningkatan marifat. Dengan kata asyhadu alla ilaha illallah, kenal itu. Nah, apalagi saat itu sudah ditafsirkan, ditalqinkan oleh Syekh Mursyid dalam ruh dan jiwa kita masing-masing. Lain nanti akan berproses. Kenalnya semakin dalam, semakin dekat, semakin merasa diawasi dan sebagainya. Sehingga pengenalan semacam itu dia bisa mencintainya, tentram saat menyebut Allah. Jadi orang kenal Allah itu akan merasa mencintai Allah, akan senantiasa merasa tentram saat menyebut Allah, senang zikir, senang berdekatan dengan Allah, rindu berjumpa dengan Allah. Nah itu nanti kalau semacam itu, ini kebahagiaan dunia. Kalau kisah dalam kehidupan semacam ini bisa semacam itu, nah nanti pasti akan dapatkan dunia akhirat. Itu artinya dunia akhirat, surga akhirat. Surga akhirat itu bisa dimasuki oleh orang yang telah masuki surga dunia. Itu kajian. Nah, bagaimana caranya untuk mendapat itu? Kepingin disebutkan Bu? Ya lo ya, pun balak-balak balik terangkan Ustaz Musaki, terangkan Pak Islam terangkan. Kalau ngaji ini mesti ngoten. Nah, ada Nabi pernah menawari para sahabat. Maukah kamu aku tunjukkan suatu yang merupakan puncak segala sesuatu? Suatu kebaikan yang puncaknya kebaikan. Suatu kesempurnaan yang puncaknya kesempurnaan. Dengan suatu itu engkau nanti bisa mendapatkan kebaikan, kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Maukah kamu semacam itu? Maukah kamu tak berikan sesuatu yang dengan sesuatu itu nanti istilahnya di sini malakal amri. Maukah kamu beri petunjuk? Saya beritahu bahwa segala sesuatu yang paling utama, sesuatu yang paling utama, puncaknya segala sesuatu. Yang dengan sesuatu itu engkau nanti mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya tentu kata Nabi.
Dengan Nabi bersabda, apabila engkau menghadiri majelis hendaknya engkau menghadiri majelis zikir. Hendaknya engkau menghadiri majelis zikir. Apabila engkau sendirian, sholawat, tawajuh, maka bakarlah lisanmu dengan zikir pada Allah SWT. Katanya Pak Ustaz Muzaki, alaika bimajalis dzikri wa idza khalaqta wa idza khalaqta fakharib wa idza khalaqta fakharib lisanaka dzikrillah. Hendaknya engkau menghadiri majelis-majelis zikir. Jika engkau sendirian berkholwat, bertawajuh, maka bakarlah lisanmu dengan zikir pada Allah SWT. Nah, majelis zikir yang semacam ini, maka kualitas mendapatkan kebahagiaan nanti tergantung bagaimana kita menghadiri zikir itu dengan zikir. Halo. Bagaimana kita menghadiri majelis zikir dengan berzikir. Menghadiri majelis zikir dengan berzikir. Meskipun di sini dikatakan di majelis zikir ini adalah di mana zikir jar. Masuk ke majelis itu semacam itu. Lah, orang-orang yang mendapatkan manfaat yang optimal dari yang hadir tadi tergantung bagaimana hatinya berzikir dalam menghadiri majelis zikir itu. Nah, itu namanya halauta fakharib disanakan berzikirlah. Di dalam mana zikir kofi. Nah, karena itu bisa di Al-Quran diperintah kita ini supaya wasbir nafsaka. Bersabarlah Anda sekalian, kata Allah, bersama orang-orang yang senantiasa menyebut-nyebut nama Tuhannya, baik pagi maupun petang. Nah, semacam ini. Dengan tujuan semata-mata untuk membayar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, antara zikir jar dengan zikir khafi, zikir sirri itu tidak bisa dipisahkan. Selama kita manusia hidup di dunia, maka masih berkewajiban untuk melaksanakan zikir jar dan zikir khafi. Mengapa? Karena kita berkewajiban menularkan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Itu kewajiban kita sebagai khalifatullah fil ardh. Nah, macam itu. Nah, Al-Mukarram tadi menyampaikan bahwa ruh itu senantiasa tolong-menolong. Kita zikir la ilaha illallah. Di samping ini didengarkan oleh telinga kita sendiri, maka telinga orang lain juga mendengarkan. Nah, nanti akan tolong-menolong semacam itu. Dengan demikian nanti akan diderita zikir khafi itu. Zikir jar bisa berpengaruh untuk meningkatkan kualitas zikir khafi kalau zikirnya ditakitkan oleh Syekh Mursyid. Ya, tidak semua zikir la ilaha illallah itu bisa berpengaruh untuk meningkatkan kualitas zikir yang dalam hati. Kalau zikir ini tidak ditanamkan oleh Syekh Mursyid, maka tidak ada peningkatan atau tidak meningkatkan zikir yang ada dalam hati itu. Mengapa demikian? Itulah pengarsa Ali sering menyampaikan bahwa talqin zikir itu menanamkan proses menanamkan bibit solihah. Nah, yang apa solihah itu? Ya zikir jar dan zikir khafi itu bibit solihah. Oleh karena nanti diproses dalam kegiatan kewajiban sehari-harinya,
maka dia akan berproses. Nah, saya talqin, maka kita ini biasa dipandu guru, ya. Mesti doanya mesti innal ladzina yubayyi'unaka. Ya. Nah, ini menandakan bahwa Al-Quran menceritakan bahwa orang-orang yang berbaiat kepadamu Muhammad, innama yubayyunallah, itu hakikatnya berbaiat kepada Allah SWT. Jadi baiat memang ada, memang perlu semacam itu. Mengapa demikian? Sehingga nanti ada proses tadi, sehingga lama maka zikir nanti akan bisa terpengaruh dalam zikir khafi. Kalau zikir khafi ini berjalan dengan baik, itulah kata beliau, itulah hakikatnya zikir semacam itu. Ikut zikir. Nah, yang diucapkan itu kalimat zikir. Ya, jadi zikir nanti seyogianya kita bisa memproses dengan kehidupan sehari-hari. Semakin lama zikir khafi kita harus semakin meningkat. Nah, terus bagaimana nanti merasakan zikir kita ini? Ya, kita sendiri yang tahu. Orang lain tidak akan tahu. Nah, istilahnya Ali, zikirnya itu bisa otomatis, bukan zikir yang manual. Zikir manual masih dipancing-pancing. Nek kumpul orang, ada teman, nah terpancing. Atau dengan suara zikir, terpancing. Nah, itu kata beliau, Al-Karim Yai Ali, itu masih manual, masih perlu motivasi atau ya motivasi dorongan dari luar, tidak langsung dari dirinya. Padahal kita ini menghadapi gangguan itu setiap saat, di mana tidak ada apapun, itu ada gangguan, entah dari gangguan luar atau gangguan dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang berat nanti ada gangguan dalam diri. Artinya nanti dirinya nggak jalan, nggak otomatis, itu masih manual. Ya kalau beda orang, suatu saat ada pancingan, akhir marah. Nah, kemarin pagi saya menelepon seorang, saya gimana kok sering marah, kalau ini sedikit marah. Saya gini, karena saya memang sering mendapatkan pencerahan dari baik Al-Mukarram Zaki maupun Selamat. Nah, itu masih manual istilahnya, belum otomatis. Kalau semacam itu, kalau sudah otomatis, maka hal semacam itu ada fungsi seperti radar. Zikir-khafinya akan menolak hal semacam itu. Nah, itulah zikir yang memang perlu dihidupkan dalam diri kita, sehingga kita selamat dari godaan dari dalam maupun dari luar. Apapun godaan itu nanti kalau memang otomatis seperti difirmankan disabdakan Rasulullah SAW bahwa kemuliaan Abu Bakar, yang kata hadis yang lain bahwa imannya Sayyidina Abu Bakar itu apabila ditimbang dengan imannya seluruh makhluk, itu masih kecuali kanjeng Nabi, itu masih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Kita bayangkan, imannya Sayyidina Abu Bakar lebih berat timbangannya daripada imannya orang-orang selain Rasulullah. Itu segitu. Subhanallah. Mengapa demikian? Itulah dalam satu hadis dikatakan bahwa kemuliaan Abu Bakar itu bukan terletak pada banyaknya sholat atau banyaknya puasa, tetapi dikarenakan sesuatu yang terhujam,
di dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Wah, panjenengan sudah ada yang mengucapkan siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi yang ke sekian dari, kalau saya sebelum dijalani, yang dari Allah itu ke 37 semacam itu. Itu sahabat Nabi. Ashabi kan nujum, ya kan? Para sahabatku seperti bintang, kata Nabi. Siapa saja yang kamu ikuti, niscaya engkau dapat petunjuk. Sahabat-sahabatku seperti bintang. Artinya bintang itu punya cahaya, punya sinar sendiri. Beda dengan bulan, dengan bumi, planet yang lain itu tidak dapat menyinari. Dapat sinar kalau ada sinar dari matahari. Nah, siapa yang nanti mendapatkan sinar terbanyak dari bintang ini tergantung pada murid-murid itu. Semakin dekat murid itu pada syekhnya, ya tentu nanti semakin besar meraih cahaya tadi. Cahaya mana lah? Bintang dari sahabat tadi. Yang heranlah kalau di antara para murid-murid syekh ini nanti mendapat kemuliaan. Semacam itu. Itu artinya yang mendapatkan sinar terbanyak itulah yang dekat dengan beliau-beliau. Yang dari mana? Yaitu dekat dengan ashabi tadi, sahabat Rasul tadi. Kalau semacam itu, ya tentu nanti lebih terang dalam dirinya, jiwanya. Nah, semacam itu, mari bersama-sama semakin giat dalam menghadiri majelis zikir. Supaya apa? Supaya semakin besar jalannya atau frekuensi zikir qauliyah ini. Sebab kanjeng Nabi semacam itu tuh karena Sayyidina Abu Bakar semacam itu karena beliau dekat dengan Rasul. Nah, kita nanti kalau dekat dengan orang kita, nah, kayak bintang tadi, ya kita tergantung setiap saja. Sebab Rasul pernah menyampaikan, Allah tidak masuk kalau syai'an fi syadri, Allah tidak mencurahkan sesuatu di dalam dadaku, hatiku, Nabi, kecuali aku curahkan. Ila wasabtuhu fi sadri Abi Bakar. Kecuali suatu itu saya ucapkan, saya curahkan pada hati Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini kan juga ada hubungannya bagaimana sesuatu yang diucapkan oleh mursyid dalam hati kita. Nah, nanti seberapa jauh perkembangan tergantung pada bagaimana kita merawat, menyirami, memupuk tanaman itu tadi, tanaman yang solid, tanaman solihah tadi. Dengan apa? Kewajiban kita jangan sampai kurang zikir kalimat la ilaha illallah setiap habis sholat fardu. Itu wajibnya sebanyak 165 kali. Wajibnya. Kalau ingin dapat lebih banyak, jadi tambah sunah-sunah. Gitu. Karena itu Pangersa Aba Ali menyampaikan akhir-akhir ini berapa bulan yang lalu ya mungkin, untuk memudahkan kewajiban yang zikir itu, beliau merintahkan pada murid-murid kita, murid beliau, pada kita semua, seyogyanya kalau habis sholat fardu subuh itu zikir sampai isyraq. Nah, itu kira-kira 1 jam berempat. Itu cukup untuk barangkali satu hari tidak zikir, cukup itu 1000 lebih ya, 1000 lebih cukup. Nah, itu semacam itu. Karena beliau sudah paham bahwa murid-murid beliau itu banyak yang sibuk.
Mungkin doanya ya, ya 3 kali Sayyidina, asarnya juga gitu, mungkin maghribnya, nah, mungkin semacam itu. Nah, alhamdulillah kita diberi suatu alasan bahwa kita setidaknya kalau setelah habis sholat fardu tidak sampai berdiri dan sebagainya, zikir la ilaha illallah la ilaha. Nah, sampai alarm berbunyi Allahu Akbar itu kan isyraq ya. Nah, baru itu. Nah, atau sebelumnya dilihat kira-kira nanti setelah doa dan kopi sudah isyraq, nah kita tunggu. Apa manfaatnya? Banyak. Meningkatkan keimanan. Di antaranya untuk pahalanya, ada kata disebutkan bahwa barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian tidak mengerjakan segala sesuatu sampai nanti munculnya atau isyraq itu menjelang matahari isyraq, kemudian sholat 2 rakaat, nah, itu sama dengan haji umroh pahalanya ya, haji umroh yang mabrur. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan segala sesuatu yang dikatakan oleh guru kita bangsa Bali, sehingga kita benar-benar nanti bisa cepat merasakan hasil fikih ini. Mudah-mudahan dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna uluman nafi'a warhamna rizqan wasi'an halalan thayyiban barakan katsira ya Allah. Allah ta'ala fi masna da'atna warta wala hamman illa farta wala qadaita illa qadar wala hajat illa qadaita ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana astaghfirna wa bainakum nabi haqqi wa anta al-hafizin. Rabbana anjilna min jalan barokah muslimin wa alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana khairil khalqi sayyidina Muhammad sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan sambil menunggu saudara kita yang menyampaikan itu bahwa manakib bulan ini September di Jalan Lenteng Surabaya dilaksanakan pada Ahad depan, Ahad tanggal 13 September. Nah, tetap dianjurkan dan setengah diwajibkan tetap menggunakan mematuhi protokol COVID-19, memakai masker, juga cuci tangan, dan nanti di sana dicek suhu badan. Bagi yang tidak sehat, para orang tua atau yang sudah sehat, kalau tidak sehat tidak boleh datang ke sana. Demikian. Untuk hari Rabu di sekretariat di samping khataman yang biasa kita lakukan juga ada tambahan acara yaitu milad ke 115 Pondok Pesantren Surabaya di sekretariat sekaligus milad sekretariat pas sama Septembernya. Karena itu kalau yang tidak punya halangan dimohon untuk bisa hadir di sekretariat hari Rabu depan. Dimulai setelah maghrib dengan Banjari, insya Allah gitu. Demikian pengumuman, mohon maaf.